Tadi saya dibawain, Pak Haji dapat titip bakso pikul katanya. Waduh, tanpa saya harus ke ASMK. Padahal saya bilang tadi sama supir saya, ini hujan-hujan enaknya makan bakso pikul nih. Ya Allah, dibawain. Nah, mau saya, bapak dan ibu, duit ngejar bapak dan ibu. Kalau kita ngejar duit kan udah biasa. Saya maunya bapak dan ibu dikejar duit. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Lolita singkatan dari apa? Lolos 50 tahun. Ada juga yang jelita. Jelang. Iya. Saya lagi bersyukur nih hari ini, bersyukur banget. Satu, tadi ada yang ngasih saya hajatnya cair 300 miliar. Iya, bapak dan ibu juga harus ya. Saya dibawain duit tadi 10 miliar. Terus tadi saya mau naik ke atas, saya dibawain, saya tuh hobinya makan bakso, bakso pikul. Tahu gak bakso pikul? Di ASMK, pasar pagi lama, di pas tikungan deh. Nah, itu pasien saya dari dulu, ramenya luar biasa. Nah, tadi saya dibawain, jadi ada tamu saya, Enci tuh, yang umurnya 16 tahun. Jelita. Nah, dia makan di situ tadi. Dia bilang, kenal Pak Haji Dwi Susanto gak? RDI kandang B. Wah, itu guru saya katanya. Saya dibawain bakso tadi. Bakso pikul, pasar pagi ASMK. Lihat deh di TikTok. Ada namanya bakso pikul. Itu nggak pernah sepi. Rame luar biasa. Nah, mau saya, kalau aja bakso pikul ramenya luar biasa, bapak dan ibu yang dagang juga kayak begitu. Tadi saya dibawain, Pak Haji dapat titip bakso pikul katanya. Waduh, tanpa saya harus ke ASMK. Padahal saya bilang tadi sama supir saya, ini hujan-hujan enaknya makan bakso pikul nih. Ya Allah, dibawain. Nah, mau saya, bapak dan ibu, duit ngejar bapak dan ibu. Kalau kita ngejar duit kan udah biasa. Saya maunya bapak dan ibu dikejar duit. Bisa? Iya, kayak kemarin nih. Kayak kemarin. Situ Anda pasti disuruh sini duduk. Saya kemarin tuh Bu, saya hobinya tuh makan apa? Roti Swiss. Adanya di Hayam Muruk. Nah, kan saya bilang sama supir saya, besok beli roti yuk Swiss. Yang kayak risol tuh dalamnya mayones. Yuk, kata supir saya, Pak, jangan besok, mendingan sekarang. Sekarang ini kan nanti hari ini kita mau ada acara malam Jumat kemarin. Nggak taunya tamu saya, Pak Haji, saya bawain roti Swiss. Oh, nah mau saya bapak dan ibu juga begitu. Duit ngejar kita, gurunya bisa, bapak dan ibu juga harus bisa. Tunjukin dia sangka-sangka ya. Setuju. Saya tuh hobinya lagi kalau makan di Pandor. Saya tuh hobinya makan di Pandor. Pandor tuh Jakarta Selatan, deket PT IKA, Jalan Wijaya tuh lurus tuh ada Pandor. Itu khas tanggalnya enak banget kalau kita makan. Satu kotak nih, kalau di sini harganya cuma 80.000 separohnya, di sana 360. Saya baru ngomong begitu. Nah, kemarin tuh ada yang ngasih Pandor ya, Bos. Ya, Haji. 6 toples. Oh, kalau saya bisa, bapak dan ibu harus bisa. Nggak taunya kata-kata saya ini udah dipraktekin sama sahabat Nabi yang anggur. Coba lu cerita, mana mic-nya, pinjam dulu bentar mic-nya. Coba cerita Bos tentang anggur, perhatiin. Ya. Di situ pojok agak kencang. Tentang anggur. Coba dengerin Pak Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Haji tentang rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki, itu sangat mungkin terjadi. Barusan Enci ngasih apa Enci barusan? Bakso
Pikul. Pikul. Di Asmk jauh Bu, Pasar Pagi Lama jauh bener. Dari Bogor mah bisa 2 jam, 3 jam. Tadi datang tuh bakso pikulnya. Lanjut. Ya, jadi ada yang berkeyakinan, ini tentang keyakinan. Tentang keyakinan Atau sugesti. sugesti kemantapan diri, pilihan. Ini sangat masyhur, kisah ini menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian, menambah keyakinan Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ini antara guru dan murid. Imam Syafi'i mazhabnya menjadi mazhab termasyhur di Indonesia, banyak dianut mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa rezeki itu harus diperoleh dengan cara kerja keras. Harus kerja keras. Kalau tidak kerja, kita tidak makan. Kalau tidak obah, tidak mamah. Katanya begitu. Ini semangat kerjanya luar biasa. Pendapatnya gurunya Imam Maliki benar. Benar kan? Bukan menyalahkan, gurunya tidak menyalahkan. Itu benar, betul, baik. Tetapi tidak harus untuk dapat rezeki, tidak harus seperti itu. Tadi sudah dicontohkan Pak Haji. Akhirnya Imam Syafi'i saat itu masih menjadi santrinya Imam Malik. Beliau keluar untuk membuktikan pendapatnya. Beliau datang ke orang yang sedang panen anggur. Datang orang panen anggur, bantu mengerjakan panen, bekerja, panas, terik matahari, berkeringat, kerja keras. Akhirnya dia dapat upah, dapat ongkos, dapat gaji, dapat anggur. Semakin memantapkan hatinya bahwa pendapatnya benar. Benar, yakin ini pendapat saya yang benar. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat anggur. Kalau saya tidak jualan, saya tidak dapat untung. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Dibawalah anggurnya balik ke gurunya untuk menunjukkan bahwa pendapatnya benar. Kalau bahasa sekarang mau melecehkan gitu kan ya. Tuh kan, gue yang betul. Tapi bahasanya tidak seperti itu. Karena dengan santun beliau menyampaikan, Syekh, ini tadi saya bekerja. Ditekan, kata apa? Bekerjanya, untuk menunjukkan bahwa dia bekerja. Dengan bekerja dia dapat anggur. Syekh, tadi saya bekerja sehingga saya ini dapat upah, dapat anggur. Ini anggurnya, ini buktinya saya tadi bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat anggur. Maksudnya mau merendahkan gurunya. Nah, gurunya dengan santainya, Alhamdulillah, 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 saya tadi ngucap enak kali kalau siang-siang begini makan anggur. Alhamdulillah, kamu datang bawa anggur, diserahkan ke saya untuk dimakan. Imam Maliki makan anggur, Imam Syafi'i dapat anggur. Bedanya di mana? Sama-sama dapat anggur, sama-sama dapat rezeki. Imam Maliki di rumah duduk manis, tetap mengajar, tetap berbuat terbaik untuk Allah. Imam Syafi'i bekerja keras, dapat anggur, sama. Tinggal pilihan, mau kerja keras bagus, mau tidak, tapi harus bikin takjub Allah. Nyambung nggak maksudnya nih? Diterangin. Tadi kan saya ngomong bakso pikul jarak dekat, Bogor, Asmk, Pasar Pagi Lama, deket kan? Bogor, Jakarta deket. Ini yang lebih dahsyat nih Pak, maaf nih. Kalau Bapak orang Jawa Tengah pasti tahu yang namanya dawet jembut. Dicabut. Jadi dawet jembut dicabut. Jembut itu bukan jorok, jembatan butuh. Jadi dia dagang dawet di jembatan butuh. Jadi disingkat dawet jembut.
dicabut di Kecamatan Butuh, dicabut. Nah, saya tuh hobinya kemana-mana pasti makan dawet itu. Nah, saya cerita sama anak yatim, sayang, nanti kita makan dawet jembut. Anak-anak denger gitu kan ketawa. Ini benar sayang, mana buktinya Pak Haji? Saya bilang, pasti nanti makan. Nggak taunya besok malam pemilik dawet jembut datang ke RDAY. Iya betul? Ya, bawa. Dia bawa 600 porsi dawet. Tepuk tangan dulu dong. Dawet jembut itu adanya di Kuto Arjo. Di Kuto Arjo, perbatasan mau deket-deket Perembun lah. Di Kuto Arjo tuh namanya Kecamatan Butuh. Butuh tuh kampung saya. Jadi saya lahir di situ. Jadi ada Desa Langenrejo, ada Desa Surworejo, Kecamatan Butuh. Nah, saya asli situ. Nah, saya cerita. Terus saya Pak Haji pemiliknya dawet jembut. Waduh, saya langsung masuk UGD deh. Berarti kan ini tanpa saya harus ke Kuto Arjo, tanpa saya harus ke Purworejo, tanpa saya harus melewati Purwokerto, Gombong, Kroya, Kebumen, nggak usah. Akhirnya datanglah si pemilik dawet jembut. Dia naik bus Murni Jaya, bawa dawet jembut 600 porsi. Semua anak yatim makan, semua kru makan, saya juga makan. Tanpa saya harus ke Kuto Arjo. Nah, mau saya, coba Bapak dan Ibu paksain. Duit pasti ngejar saya, duit pasti ngejar saya, duit pasti ngejar saya. Pasti. Iya, Bu. Haji Marco sebelum datang ke RDAY kontrakannya 6. Sekarang kontrakannya 21 pintu. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton di rumah harus punya kontrakannya 100 pintu. Begitu. Haji Marco sebelum ke RDAY tidak punya ruko, nggak punya. Dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Sekarang rukonya 15 pintu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu paksain praktekin ilmu RDAY, dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton harus punya ruko 100 pintu. Kenapa Pak Haji mesti punya ruko? Kenapa mesti punya kontrakan? Biar punya penghasilan harian. Dari mana? Dari catering. Karena orang yang kos makannya catering. Mingguannya dari laundry. Bulanannya dari kos-kosan. Tahunannya dari kontrakan. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Seneng nggak? Saya mau semua tamunya RDAY, baik yang hadir dan yang nonton, harus terkabul. Di hari tua kita yang usianya 50 tahun menjelang 60, yang 60 menjelang 70, yang 70 menjelang 80, harus punya kontrakan. Kalau Haji Marco punya kontrakan, Bapak dan Ibu harus punya kontrakan. Kalau Haji Marco punya ruko, Bapak dan Ibu harus punya ruko. Nah, Bapak dan Ibu tanya, Pak Haji, itu kok Haji Marco bisa punya? Karena dia maksain tiap hari tahajud di sini. Kebetulan rumahnya dekat. Nah, kalau Bapak dan Ibu karena rumahnya jauh, bisa maksain di rumah. Nah, mau saya, apakah Bapak mau kerja? Boleh. Apakah Bapak udah pensiun? Boleh. Coba praktekin ilmu RDAY. Di hari tua harus punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Bisa? Iya dong, harus bisa. Ya, saya mau. Gimana caranya? Pokoknya harus terkabul. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.